Waalaikumsalam. Silakan duduk. Cindy mana? Cindynya sakit, tidak bisa datang. Oh, gitu ya. Katanya kamu mau membuktikan yang kemarin itu. Oh iya. Di sini sudah aku siapkan 2 botol. Yang satu berisi air, yang satunya berisi soda api. Dan tak lupa pula ada 1 termometer untuk meyakinkan kamu bahwa suhu dalam percampuran ini benar-benar tinggi. Nah, langsung saja ya Mas ya. Ya. Langsung kita tuang. Wah, mengkerut ya. Nah, mengkerut kan? Kira-kira ini Mengkerut suhunya kan? berapa ya? Ini ada termometer, baik kita ukur aja suhunya. Berapa Mas suhunya? Jadi suhunya sekitar 72. Panas itu ya. Gimana? Kamu percaya tidak sekarang? Saya sekarang. Jadi percampuran antara soda api dengan air itu benar-benar menghasilkan panas yang disebut sebagai kalor. Jadi reaksi ini dapat digolongkan dalam reaksi eksoterm. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman Rijal ini yaitu bahwa jangan sampai kita mencampurkan soda api dengan air dalam wadah plastik. Terima kasih atas pembelajarannya. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ini sama Iva. Belum datang. Oh iya, kita tunggu aja. Iya. Mungkin sebentar lagi datang. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini termometernya. Jadi ini nggak tunggu Iva ya? Iya. Iva mana ya? Nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, nggak telat. Soalnya tadi masih ada halangan. Tahu. Oh iya, nggak apa-apa. Langsung aja yuk. Ya, kan sudah ngumpul semua. Jadi kita lakukan percobaan ya. Yang pertama itu larutkan air secukupnya. Tuangkan air secukupnya ke dalam wadah. Kira-kira segini cukup. Untuk mengetahui suhunya, kita gunakan termometer. Kita ukur ya. Berapa ini Fer suhunya Fer? 30 yuk. 30 nih. Oh ya. Setelah kita mengetahui suhunya, kita larutkan urea ke dalamnya. Ya, setelah itu kita aduk biar mempercepat larutnya urea. Itu kenapa kok harus airnya dulu? Kalau misalnya ureanya dulu baru air, terus kenapa? Apa yuk? Jadi kita harus mengetahui suhunya terlebih dahulu karena ciri-ciri terjadi reaksi endoterm kan suhunya mengalami penurunan. Jadi kita harus mengetahui suhu awalnya. Ini kira-kira sudah larut, terus kita ukur lagi suhu yang kedua. Oh, di sini kan mengalami penurunan suhu. Oh iya yuk. Masih terus turun tuh. Kelihatan kan penurunan suhunya? Iya, kelihatan. Boleh dipegang kok. Ini rasanya dingin. Rasa dingin. Nah, di sini suhu airnya kan sekitar 20 derajat Celcius. Jadi terjadi penurunan suhu. Dari percobaan ini kan kita dapat mengetahui bahwa pelarutan urea dalam air ini merupakan contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi gitu ya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau sistem ini menyerap kalor dari lingkungan ya. Ya, sehingga terasa dingin. Berarti kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Ya, Tapi jarang diketahui ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak kejadian kimia yang jarang kita sadari ilmunya sebenarnya. ya sebenarnya ilmu kimia itu sangat bermanfaat juga bagi kehidupan sehari-hari kita dan biasanya tanpa kita sadari kita itu telah mengetahui ilmu-ilmu kimia tersebut.
Ngomong kan kita sudah melakukan percobaan, gimana kalau kita menyusun laporan terlebih dahulu? Ya, udah ke rumah aku aja ya, kan dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman aku udah nyiapin bahannya. Sini. Langsung aja ya. Ada. Ada. Ini masih aktif apa enggak? Masih aktif kok. Coba aja deh. Terus prosedur kerjanya itu kayak gimana sih yang tadi kamu lihat di web? Yang kamu lihat itu tadi? Menurut di web sih, pertama ini harus dipecahkan dulu menjadi kecil-kecil. Segini kurang kecil. Kurang kecil, artinya kurang. Coba guys, jangan. Udah sih. Banyak yang udah kecil tuh. Masukin ke sini ya? Iya, lalu dicampur sama air. Ya kebetulan ini aku tadi beli air. Masukkan lagi. Langsung Ki. Iya. Lalu diaduk sama sendok. Kurang. Cukup. Ini kira-kira gampingnya nggak kebanyakan kan ya? Enggak kok. Kok aku rasain kok ada panas-panasnya gitu sih. Terus reaksi eksotermnya gimana? Ini beneran kan nggak bohong? Beneran menurut web yang aku baca sih gitu. Ya udah deh, kita Tunggu ukur aja. suhunya ya. Ditunggu kalau menurutku. Oh, ditunggu dulu. Iya. Dihancurkan apa ya? Kayaknya ini kurang kecil. Pakai ini? Udah ah, nanti aku. Ditunggu aja kayaknya. Apa yang besar ini dikeluarkan ya? Ini sih udah agak anget ya? Iya. Coba diukur sama termometer. Iya, ini aku tadi dipinjemin sama Bu Fenty dari lab. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya 25. Kan soalnya kita kan pakai suhu ruang. Ini udah naik banyak loh, 70 lebih malah. Berarti reaksi ini kan ada kenaikan suhunya sama seperti yang tadi Bu Feni jelaskan. Ini berarti sudah termasuk reaksi eksotermis. Ya udah kita sudahi saja praktikumnya biar kita langsung bisa membuat kesimpulan di PowerPoint. Bentar. Ini suhunya belum stabil. Masih naik. Ini malah mau ke 90. Jadi sudah aja wes, takutnya nanti termometernya pecah. Iya. Ya udah itu dipinggirin dulu. Sekarang Ayo kita bersihkan. isi kesimpulannya apa aja? Kalian yang ngisi kesimpulan, terus kita yang bersihkan. Ya udah wes. Ya. Jadi tadi kan itu termometernya menunjukkan bahwa ada kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu menurut pembelajaran tadi itu merupakan salah satu gejala dari eksotermis. Ya nggak sih? Iya. Terus kenaikan suhu ini itu disebabkan karena adanya kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Sistem yang tadi kita gunakan itu dari gamping, lalu ke lingkungannya dari gelas yang tadi dibuat untuk mencampurkan antara air sama gamping tadi itu. Terus kesimpulannya gimana? Tambahin itu juga nilai entalpinya. Oh iya, nilai entalpinya buat yang isotermis itu menandakan negatif. Ya karena ada itu ya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi sistemnya
dari sisi sistemnya dari yang banyak kalor menjadi kekurangan kalor, jadi negatif ya. Iya. Terus Wah, kamu punya obat batuk nggak? Tenggorokanku kering banget nih. Maaf Kang, aku nggak punya. Kamu Fit? Kalau aku sih nggak punya. Cuma biasanya di desaku itu kalau orang batuk minum ini. Masa? Kita tambah batuk dah. Masa sih? Gimana caranya? Iya beneran. Cuma biasanya itu minumnya ditambah garam. Iya garam. Oh ini, kebetulan aku nggak garam. Gimana kalau kita coba? Aku juga lagi penasaran nih. Iya deh kita coba bedain. Jadi kita ukur suhu awalnya dulu ya. Ini aku minum dulu ya. Pak, beneran? Setelah aku minum ini, tenggorokanku udah nggak panas lagi. Jangan-jangan gam ya? Aku berpikir kalau ini ada hubungannya sama praktikum yang tadi kita lakukan di lab itu loh. Oh, yang reaksi eksoterm endoderm itu kan? Iya. Iya bener. Ternyata di artikel ini ya pelarutan garam itu emang salah satu contoh dari reaksi endoterm. Selain itu garam yang dicampurin sama minuman bersoda bakal ngurangin karbonasi dari minuman bersoda ini. Jadi minuman ini bisa nyegerin tenggorokan Kanggam gitu. Makanya setelah aku minum ini, rasanya tenggorokanku udah nggak sakit lagi. Jadi kalau pelarutan garam dalam minuman berkarbonasi ini termasuk reaksi endoderm, berarti kita udah nemuin tugas buat proyek tadi itu kan? Iya bener. Jadi kita sambil menyelam minum air. Iya bener. BTW makasih ya Fit. Berkat kamu aku udah gak batuk lagi. Makasih ya. Sama-sama. Jadi untuk melakukan praktikum ini kita hanya butuh beberapa alat dan bahan. Yang pertama botol, kedua termometer, yang ketiga radioaktif, dan yang terakhir yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Lalu caranya gimana? Jadi caranya yang pertama kita buka botolnya ya, terus masukkan H2O2 secukupnya. Terus langkah selanjutnya? Selanjutnya kita masukkan termometer biar kita bisa mengetahui perbedaan dari suhunya. Sudah, Pak. Kemudian masukkan ragi aktif. Ambil dulu termometernya. Setelah raginya dimasukkan, kita kocok campuran tersebut. Lalu kita masukkan termometer untuk mengukur suhunya. Itu kita bisa lihat kenaikan suhunya berapa ya? Yaitu sekitar 37. Jadi pada reaksi tersebut terdapat kenaikan suhu yang mencolok dari awal dan akhir, sehingga bisa disebut reaksi eksoterm. Jadi kesimpulannya H2O2 yang terurai menjadi H2O dan O2 akan menghasilkan kalor.
Dengan bantuan enzim katalase, H2O2 akan cepat terurai menjadi H2O dan O2. Sehingga reaksi tersebut biasa disebut reaksi eksoterm. Mengapa? Karena reaksi tersebut mengalirkan sebuah kalor dari sistem ke lingkungannya dengan delta H yaitu bernilai negatif. Nah, kalau gitu, kalian semua bisa coba di rumah dengan alat dan bahan yang mudah didapat. Reaksi eksoterm ini sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru datang. Gak tahu ini kita lagi bingung ini mau cari buat kimia besok. Iya maaf, aku dari pasar dulu barusan. Ini nih disuruh ibuku buat bikin kue. Kamu beli apaan sih itu? Ini? Oh kamu mau bikin kue? Iya tadi disuruh ibuku itu ada garam asam sama soda kue. Daripada kita pusing-pusing mikirin tugas kimia, aku mau tunjukin sesuatu nih sama kalian. Apa? Coba lihat. Kamu punya air mineral nggak? Dipakai nggak? Ada, ini aku sisa dari kantin. Ini aku bantu. Nggak apa-apa ya, aku pakai. Terus kita kasih soda kue deh. Wah, keren. Wah, Kok bisa gini? Wih, dingin. coba ukur suhunya deh. Ini suhu awalnya 28. Turun. Gimana, keren kan? Jadi berapa ini? Turun nggak suhunya? 18. 18. Kok bisa gini sih? Ya, jadi aku baru ingat kalau ini itu sebetulnya salah satu contoh dari reaksi endotherm, dimana ini tuh kan yang kita campurkan tadi apa asam sitrat, yang larutan asam sitrat terus dikasih soda kue. Nah, pada reaksi antara asam sitrat yang dicampur soda kue ini itu membutuhkan energi. Nah, energinya itu dia dapatkan dari kalor yang dia serap dari lingkungannya, makanya ini rasanya dingin. Itu apa itu? Kok banyak gelembung-gelembungnya kayak busa itu? Iya, soalnya salah satu hasil dari reaksi antara asam sitrat dan soda kue ini adalah gas CO2, makanya tadi itu ada gelembung-gelembungnya. Jadi reaksi antara larutan asam sitrat dengan soda kue merupakan reaksi endotherm karena terjadi perubahan atau penurunan suhu. Gimana kalau ini kita buat percobaan buat kelompok kita aja? Wah, setuju aku. Iya, daripada kita dari tadi mikir pusing-pusing, ternyata gini aja udah jadi kan? Iya. Yaudah pakai ini aja deh.